Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun, ataupun obat-obatan tertentu. Jenis hepatitis terbagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu akut dan kronis. Hepatitis akut terjadi secara tiba-tiba dalam kurun waktu yang cenderung singkat. Sementara hepatitis kronis berkembang perlahan dan merupakan kondisi jangka panjang. Keduanya sama-sama mengganggu berbagai fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan metabolisme. Hal ini disebabkan karena hati berperan penting dalam metabolisme tubuh, seperti menghasilkan zat empedu, mengurangi berbagai zat, menetralisir racun, dan mengaktifkan enzim dan lain sebagainya. Hepatitis yang disebabkan karena infeksi virus, contohnya yang pertama ada hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus HAV atau hepatitis A. Dapat ditularkan melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi feses dari pengidap hepatitis A. Yang kedua ada hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Jenis ini umumnya ditularkan melalui cairan tubuh dari pengidapnya seperti berhubungan seksual atau penggunaan jarum suntik. Yang ketiga ada hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV. Biasanya disebabkan oleh kontak dengan cairan tubuh, terutama melalui berbagi pakai jarum suntik dan penggunaan hubungan seksual tanpa pengaman. Yang keempat ada virus hepatitis D yang disebabkan oleh virus hepatitis D, biasanya terjadi berbarengan dengan virus hepatitis B. Yang terakhir ada virus hepatitis E atau disebabkan oleh virus hepatitis E atau HIV. Jenis ini banyak ditemui di lingkungan yang tidak memiliki sanitasi yang baik dan akibat kontaminasi virus hepatitis E pada sumber air. Lalu selanjutnya adalah hepatitis yang tidak disebabkan oleh virus, yaitu hepatitis autoimun. Biasanya sistem kekebalan tubuh dapat salah mengira bahwa hati sebagai organ yang berbahaya dan menyerangnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peradangan berkelanjutan yang kadarnya ringan sampai berat dan sering sekali menghambat fungsi hati. Selanjutnya ada hepatitis neonatal. Bayi dengan hepatitis neonatal terinfeksi oleh virus yang menyebabkan peradangan sebelum lahir yang tertular dari ibunya. Hepatitis alkoholik. Alkohol dapat melukai sel-sel hati secara langsung. Seiring berjalannya waktu, kerusakan tersebut dapat terjadi secara permanen sehingga menyebabkan penebalan atau jaringan parut pada jaringan hati dan gagal fungsi hati. Lalu ada drug-induced hepatitis. Biasanya akibat mengkonsumsi obat-obatan hepatotoksik dengan jangka waktu yang panjang. Lalu sekarang yang paling viral adalah hepatitis akut misterius. Penyebab hepatitis akut ini saat ini belum diketahui. Paling sering terjadi pada anak-anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun yang merupakan kelompok yang rentan mengalami hepatitis akut misterius. Gejala hepatitis tidak selalu menunjukkan gejala. Gejalanya baru timbul setelah tubuh terjadi kerusakan yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Apabila bersifat akut, tanda dan gejalanya dapat muncul dengan cepat. Adapun sejumlah gejala yang umumnya dialami pengidapnya, yaitu seperti flu, mual muntah, demam, lemas, feses berwarna dempul atau pucat, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau yang disebut dengan ikterik, nyeri di sekitar bagian perut, turun berat badan, urin menjadi gelap seperti teh, dan kehilangan nafsu makan. Mendiagnosis hepatitis, biasanya dokter akan menanyakan riwayat timbulnya gejala dan mencari faktor resiko dari pengidap. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik untuk menemukan tanda atau kelainan fisik yang muncul pada pasien. Misalnya mencari pembesaran hati, memeriksa kulit serta mata untuk melihat perubahan warna menjadi kuning, dan beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis kondisi ini. Antara lain, tes fungsi hati. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggunakan sampel darah untuk menentukan seberapa efisien hati untuk melakukan fungsinya. Yang kedua, ada USG. Tes ini memungkinkan dokter untuk memeriksa hati dan organ-organ di sekitarnya. Lalu ada tes darah lainnya. Metode ini dapat memeriksa virus yang terdapat dalam darah. Lalu yang terakhir ada biopsi.
Prosedur ini melibatkan pengambilan sampel jaringan dari hati. Sampel tersebut menentukan adanya infeksi atau peradangan yang terjadi pada hati. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengambil sampel area yang tidak normal atau bermasalah pada hati. Pengobatan hepatitis pada umumnya, hepatitis A, B, dan E jarang membutuhkan pengobatan yang spesifik. Jika dilakukan, pengobatan difokuskan untuk meredakan gejala-gejala yang muncul seperti mual muntah dan sakit perut. Pemberian obat-obatan tersebut juga harus berhati-hati karena fungsi hati pengidapnya sedang terganggu. Berikut ini beberapa pilihan pengobatan sesuai dengan jenis kondisi hepatitis. Yang pertama, obat antivirus. Apabila penyakit hepatitis bersifat kronis, dokter akan memberikan obat-obatan antivirus dengan tujuan menghambat perkembangan virus. Selain itu, obat-obatan antivirus dapat mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Yang kedua, ada obat-obatan imunosupresan. Apabila penyakit hepatitis tersebut disebabkan oleh kondisi autoimun, maka obat ini dapat digunakan. Yang terakhir, jika memang sudah berat, dokter akan menganjurkan untuk transplantasi hati. Prosedur ini dilakukan dengan mengganti organ hati pengidap dengan organ hati yang sehat dari pendonor. Dan yang paling penting adalah stop penggunaan obat-obatan yang dapat melukai hati. Pencegahan hepatitis adalah melakukan vaksinasi. Sekarang ini sudah ada vaksin yang bisa mencegah hepatitis A dan B. Lalu mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air, mencuci bahan makanan yang akan dikonsumsi, tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur atau jarum suntik dengan orang lain, gunakan alat pelindung lengkap jika akan menyentuh darah atau cairan pada penderita, dan melakukan hubungan seksual yang aman, menggunakan pengaman dan tidak bergonta-ganti pasangan.